Oke, bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini merupakan part 5 dari pembahasan untuk modul forecasting. Oke, langsung saja untuk part 5 ini kita membahas untuk metode regresi linear berganda. Untuk regresi ini digunakan untuk mengestimasi dan meramalkan dengan data cross linear atau antar data yang memiliki titik waktu yang sama. Analisis regresi linear dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis regresi linear sederhana. Jika jumlah variabel bebasnya X hanya 1 secara matematis dapat dituliskan Y sama dengan A plus BX. Model ini hampir sama dengan model analisis tren. Bedanya model tren variabel bebasnya adalah waktu, sedangkan pada analisis regresi linear sederhana, variabel bebasnya bisa waktu, bisa variabel non-waktu. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Ini jika jumlah variabel bebasnya lebih dari 1. Secara matematis dituliskan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus dan seterusnya sampai BX kali XN. Oke, ini untuk contoh kasusnya. Ada counter HP, penjualan, biaya promosi, dan jumlah karyawan. Langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Di sini kita klik untuk modulnya yaitu forecasting. Untuk modul forecasting dengan least square, simple, and multiple regression. Dan di sini kita isikan sama dengan yang di contoh soal tadi. Kita lihat di sini contoh regresi untuk observasinya 10, untuk variabelnya 2. Oke, ini contoh observasinya 10, langsung saja 10. Untuk variabelnya 2, langsung kita klik OK. Oke, untuk datanya kita samakan yang di data yang sudah ada, kita isikan. Ini kita ganti, kita langsung saja ya kopas di sininya. Nah, ini untuk soalnya, langsung saja kita copy paste di sini. Oke, setelah itu kita klik solve. Nah, di sini diketahui didapatkan untuk nilai biasnya 0, MID-nya 9,619, MSI-nya 173,683, standar error-nya 15,752, MEPI-nya 0,072. Ini ada regression lainnya. Untuk Y-nya sama dengan 97,317 plus 8,806 kali X1 dan minus 0,442 kali X2. Ini untuk correlation koefisiennya 0,879 dan coefficient of determination-nya 0,773. Coba kita lihat yang ada pada data. Oke, di sini untuk biasnya sama dengan 0, tapi untuk MID, MSI, dan seterusnya ini berbeda ya teman-teman. Kita kan sudah menyamakan datanya sama dengan soal, tapi untuk hasilnya berbeda. Coba kita lihat lagi, kita klik lagi. Nah, di sini sudah kita samakan. Coba kita lihat. Sepertinya di sini ada perbedaan pada data yang dimasukkan ya. Di sini untuk X2-nya yang di
poin G sama H-nya itu kan 4, tapi untuk di soalnya untuk poin G sama H-nya 3 dan juga 3 untuk jumlah karyawannya. Jadi mungkin ada sedikit kesalahan dan membuat hasilnya berbeda. Namun di sini saya akan tetap menggunakan untuk contoh kasus untuk soalnya. Saya samain dengan soalnya saja. Jadi di sini penyelesaiannya seperti ini untuk yang sudah ada yang di datanya ini untuk hasil ininya. Y sama dengan 88,86 plus 5,76 X1 plus 5,21 X2. Ini persamaan ini dapat diartikan sebagai berikut. Oke, dari persamaan ini langsung saja kita bahas pada yang sudah kita temukan saja. Nah, di sini bahwa ini Y sama dengan 97,317 ini untuk plus 8,806 kali X1 minus 0,442 kali X2. Ini tuh berarti untuk koefisien X1 yaitu 8,806. Jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, penjualan akan meningkat atau positif sebesar 8,806 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, di sini untuk koefisien X2 yaitu minus 0,442. Jadi untuk jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan atau jumlah karyawan dikurangi 1 orang gitu ya. Maka penjualan ini jumlah penjualan akan minus sebesar 0,442 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap dengan konstantanya ini yaitu Y sama dengan 97,317. Nah, oke. Hasilnya sudah kita ketahui bagaimana untuk persamaannya. Nah, ini lanjut untuk nilai koefisien determinasi adalah R kuadrat sebesar 0,8. Ini ya, koefisien determinasi 0,8. Ini berarti bahwa variasi penjualan HP dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah karyawan sebesar 80%, 0,8 kali 100%, sedangkan sisanya 20% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Oke, tapi di sini untuk nilai koefisien determinasinya yaitu 0,773 ya untuk hasilnya. Nah, kita lanjut. Ini dari persamaan regresi di atas dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan 88,86 plus 5,76 kali 12 tambah 5,21 kali 1. Ini Y-nya didapatkan yaitu 163,19 jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka penjualan menjadi 163,19. Oke, mungkin untuk caranya sama dengan yang ada di sini. Oke, untuk pembahasannya sudah selesai. Terima kasih, semoga bisa dipahami dari part 1 sampai part 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.